Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Isnawati. Di video kali ini saya ingin membahas jenis-jenis literatur review. Nah, bagi kalian yang saat ini sedang kuliah S2 atau S3, tentunya ada persyaratan untuk menerbitkan artikel sebelum kita lulus kuliah, atau biasanya sebagai salah satu persyaratan sidang tesis ataupun disertasi. Nah, salah satu artikel yang mudah dibuat dan tentunya ya namanya juga artikel, ketika kita menulis sebuah artikel, kita tidak mungkin tidak punya effort atau kita tidak punya usaha untuk melakukannya. Tetapi ini merupakan salah satu alternatif bagi teman-teman yang sudah kepepet nih, harus ada artikel yang harus terbit. Nah, salah satunya yang disebut dengan artikel literatur review. Nah, apa sih artikel literatur review ini? Jadi, artikel literatur review ini merupakan suatu proses pengumpulan, penelaahan, dan analisis kritis terhadap literatur atau sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian dan topik tertentu. Tujuan dari literatur review ini untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif terhadap topik tersebut, mengidentifikasi kekurangan pengetahuan, menggambarkan perkembangan riset yang telah ada, dan menyajikan sintesis atau ringkasan dari penelitian-penelitian terdahulu. Nah, literatur review ini merupakan salah satu langkah penting dalam proses penelitian karena membantu peneliti dalam membangun dasar teoritis yang solid, mengidentifikasi celah penelitian, dan mengarahkan kerangka pemikiran atau hipotesis penelitian selanjutnya. Nah, sebenarnya tujuan dari literatur review itu bukan hanya untuk penulisan artikel, tetapi literatur review ini juga merupakan salah satu cara kita untuk menulis bab 2 di tesis ataupun disertasi. Apa saja sih fungsi dan manfaat dari literatur review? Yang pertama adalah untuk menentukan kebaruan penelitian. Nah, melalui literatur review ini, peneliti dapat memanfaatkan apa yang sudah diketahui atau dipahami tentang topik yang akan diteliti. Tentunya hal ini akan membantu dalam menentukan kontribusi baru dalam penelitian yang dilakukan. Yang kedua adalah mengidentifikasi kerangka teoritis. Literatur review membantu peneliti dalam mengidentifikasi dan memilih teori-teori yang relevan yang akan menjadi dasar bagi penelitiannya. Teori-teori ini membangun landasan konseptual dan memberikan kerangka pemikiran yang kuat. Hal inilah biasanya literatur review ini digunakan sebagai kajian teoritis dalam tesis ataupun disertasi. Yang ketiga adalah mengidentifikasi metode penelitian. Peneliti dapat melihat metode penelitian apa yang telah digunakan dalam penelitian terdahulu dan memutuskan metode mana yang paling cocok untuk penelitian kita sendiri. Yang keempat adalah menjelaskan kesenjangan dari penelitian. Melalui literatur review, peneliti dapat mengidentifikasi area atau topik yang belum banyak diteliti dan masih memiliki kesenjangan pengetahuan. Hal ini dapat mengarahkan peneliti untuk menentukan fokus penelitian mereka dan mengisi kesenjangan tersebut. Dan yang terakhir yaitu menyajikan sintesis literatur. Hasil literatur review dapat disajikan dalam bentuk artikel literatur review yang memberikan ringkasan dan sintesis penelitian terdahulu. Ini dapat berguna bagi para akademisi dan peneliti lainnya yang tertarik dengan topik yang sama. Nah, literatur review sendiri itu teman-teman dapat dilakukan dalam berbagai disiplin ilmu dan metode yang berbeda. Penting bagi peneliti untuk melibatkan analisis kritis, objektivitas, dan kelengkapan dalam melakukan literatur review agar dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian. Baiklah, kita masuk ke jenis-jenis literatur. Oke, literatur review yang pertama yaitu tinjauan sistematis. Tinjauan sistematis literatur review ini merupakan artikel yang menggunakan metodologi sistematis dan transparan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis penelitian yang relevan dalam bidang studi tertentu. Biasanya melibatkan pertanyaan penelitian yang jelas, kriteria inklusi dan eksklusif yang ketat, serta analisis kualitatif dan kuantitatif terhadap data yang ditemukan. Nah, berikut saya lampirkan beberapa artikel literatur review yang menggunakan tinjauan sistematis seperti ini.
Kemudian yang kedua yaitu tinjauan naratif. Artikel literatur review jenis ini menyajikan tinjauan yang lebih deskriptif dan naratif terhadap penelitian-penelitian yang relevan, teman-teman. Tinjauan naratif ini sering lebih fleksibel dalam pendekatan dan tidak memiliki prosedur yang ketat seperti pada tinjauan sistematis. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian tinjauan integratif. Artikel literatur review ini mengintegrasikan dan mengkombinasikan hasil-hasil penelitian yang berbeda dalam bidang studi tertentu untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan sintesis terhadap topik penelitian yang diangkat. Nah, contoh artikelnya seperti ini. Kemudian yang keempat yaitu meta-analisis. Jenis artikel literatur review ini melakukan analisis statistik terhadap hasil-hasil penelitian yang telah dilaporkan dari berbagai studi sebelumnya. Nah, meta-analisis bertujuan untuk menggabungkan data yang dikumpulkan dari penelitian-penelitian yang terkait dan menyediakan perkiraan yang lebih kuat dan umum terhadap hubungan atau efek yang diamati dalam literatur. Contohnya seperti ini. Dan yang terakhir yaitu scoping review. Nah, artikel literatur review ini bertujuan untuk memetakan dan menggambarkan cakupan literatur yang ada dalam bidang studi tertentu. Scoping review seringkali fokus pada mengidentifikasi dan mengorganisir penelitian yang ada serta mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan atau area penelitian yang belum banyak diteliti. Nah, contohnya seperti ini. Nah, itulah dia tadi teman-teman beberapa jenis artikel literatur review. Ingat bahwasanya setiap jenis artikel literatur review itu memiliki pendekatan dan tujuan yang berbeda. Pilihan jenis artikel literatur review yang tepat tergantung pada tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan metode yang akan digunakan. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.